Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yaitu analisis proyek pembangunan Pamsimas di Desa Trengguli, Demak. Pertama, pertama nama saya adalah Zaki Agana Fuadi, NIM 2022-57008. Kedua, saya Amelia Eka Putri, NIM 2022-57006. Saya Ahmad Zaki Vibowo, NIM 2022 57010. Saya Anas Maul Ilham, NIM 2022 57024. Saya Muhammad Firmansyah, NIM 2022 57025. Profil proyek, nama proyek adalah Pamsimas di Desa Trengguli. Tinggi bangunan 10 meter, lokasi proyek di Desa Trengguli, Demak. Latar belakang, infrastruktur yang berkembang di masa saat ini berperan sangat penting seiring sumber daya manusia yang terus berkembang, tak terkecuali infrastruktur Pamsimas. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan air bersih masyarakat di suatu daerah yang terus meningkat. Oleh karena itu, proyek tersebut dibuat untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak. Lokasi proyek Pamsimas terletak di Trengguli, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pamsimas saat ini merupakan infrastruktur proyek untuk menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak untuk Desa Trengguli. Pembuatan Pamsimas ini dibangun karena sebelumnya belum ada Pamsimas di Desa Trengguli, sehingga perlu adanya pembangunan proyek Pamsimas yang dapat menyediakan air bersih di Desa Trengguli. Tujuan proyek 1. Untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. 2. Untuk meningkatkan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat. 3. Meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs. Ruang lingkup proyek sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka ruang lingkup kegiatan terdiri dari 1. Pengadaan dan pemasangan pompa dan ME. 2. Pembangunan ruang pompa kubikal. 3. Pembangunan jaringan perpipaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Amalia Eka Putri. Deskripsi proyek 1. Gambaran umum. Pamsimas merupakan platform pembangunan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Proyek ini berupa pembangunan sumur, penampungan air, instalasi pipa, dan pompa air. Kedua, kelebihan proyek. Pamsimas Desa memiliki beberapa kelebihan, termasuk meningkatkan akses air bersih bagi produk pedesaan, membantu peningkatan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan sumber air yang lebih baik dan terjangkau. Ketiga, kekurangan proyek. Beberapa kekurangan yang mungkin terkait dengan Pamsimas Desa termasuk biaya operasional yang bisa menjadi beban untuk komunikasi yang lebih kecil. Tantangan pemeliharaan infrastruktur dan terkadang masalah ketersediaan air yang mungkin terjadi karena faktor cuaca seperti kekeringan. Selanjutnya, pengumpulan data dan pengolahan data. Kesatu, aktivitas proyek. A. Urut-urutan pelaksanaan pembangunan Pamsimas. Gambar di samping adalah uraian dari aktivitas pelaksanaan pembangunan. Anggaran proyek, biaya bahan 61.350, biaya tenaga kerja 54 juta, total anggaran 115.350. Yang kedua, hubungan antar aktivitas. Gambar di samping adalah hubungan antar aktivitas.
Presenter selanjutnya silahkan. Pengumpulan data dan pengolahan data. Yang pertama, aktivitas proyek. C. Diagram AON. Gambar di samping adalah diagram AON. Next. B. Diagram AOA. Gambar di samping adalah gambar AOA yang seperti gambar berikut. Next. Pengumpulan data. Yang pertama, aktivitas proyek. Gantt chart. Dari urutan aktivitas yang ditentukan, kemudian dibuat Gantt chart dengan menggunakan software Microsoft Project sebagai berikut. Next. Gambar samping adalah gambar Gantt chart. Dari urutan yang ditentukan, kemudian dibuatlah Gantt chart dengan menggunakan software Microsoft Project sebagai berikut. Pilih gambar berikut. Next. Untuk selanjutnya, mungkin presentasi yang lain. Kebutuhan sumber daya. Yang pertama material, ada air, besi, dan batu, semen 3 roda, pipa DPE dan pipa PVC, papan, pompa jet pump. Yang B, manusia. Yang pertama mandor proyek 1 orang, yang kedua tukang bangunan 4 orang, yang ketiga kernet 4 orang, yang keempat tukang listrik 2 orang, yang kelima tukang pipa 5 orang, yang keenam tukang bor sumur 5 orang. Total 21 orang bekerja di dalam proyek pembangunan Pamsimas. Yang C, alat. Ada kran, mesin bor, pipa bor, mesin las pipa, alat pemotong pipa, pompa air, bak penyimpanan air, meteran air, helm, rompi pengaman, dan alat pelindung lainnya. Total stasiun dan GPS. Next. Pengumpulan data dan pengolahan data, work breakdown struktur. Ada 4. Yang pertama pengembangan desain dan perencanaan, yang kedua pengadaan material dan sumber daya, yang ketiga konstruksi infrastruktur, yang keempat uji coba dan pengujian, yang kelima finishing. Next. Dan berikutnya work breakdown struktur UPS. Yang pertama pengembangan desain dan perencanaan. Survei dan pemetaan lokasi merupakan langkah awal yang kritis dalam pembangunan proyek Pamsimas atau proyek infrastruktur. Dalam konteks proyek Pamsimas, langkah-langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang lokasi proyek, kondisi geografis, dan karakteristik lingkungan sekitar. Perancangan instalasi sanitasi adalah proses pengembangan rinci dan spesifik mengenai bagaimana sistem sanitasi akan dibangun dan diimplementasikan. Dalam suatu proyek, instalasi sanitasi mencakup segala sesuatu yang terkait dengan pengolahan limbah dan sanitasi di suatu wilayah atau bangunan. Analisis kebutuhan air adalah proses penilaian dalam pemahaman terhadap kebutuhan air di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Analisis kebutuhan air seringkali merupakan langkah awal dalam perencanaan dan pengembangan proyek Pamsimas. Yang kedua, pengadaan material dan sumber daya. Ada pembelian pipa dan perlengkapan air merujuk pada proses akuisisi atau pengadaan pipa air dan perlengkapan terkait yang diperlukan dalam rangka membangun atau memperbaiki sistem distribusi air. Dan ada akuisisi pompa air dan perangkat elektronik, mangkuk, dan proses pengadaan dan pembelian pompa air beserta perangkat elektronik terkiak yang diperlukan dalam proyek Pamsimas atau proyek air minum dan sanitasi lainnya. Dan ada kebutuhan sumber daya dalam membentuk Pamsimas mencakup baik aspek material maupun aspek manusia. Dan ada kebutuhan sumber daya material, pipa dan perlengkapan air, peralatan sanitasi, bahan bangunan, kebutuhan sumber daya manusia, tenaga ahli teknis, tenaga kerja, manajemen proyek. Next. Work breakdown Presenter struktur berikutnya silahkan.
Selanjutnya ada konstruksi infrastruktur. Yang pertama pemasangan pipa, yaitu proses fisik memasang dan menghubungkan pipa-pipa dalam suatu sistem proyek PAMSIMAS. Pemasangan pipa melibatkan serangkaian kegiatan untuk memasang pipa distribusi air atau saluran sanitasi. Pemasangan instalasi sanitasi proyek PAMSIMAS adalah proyek fisik memasang dan mengintegrasikan berbagai komponen infrastruktur sanitasi termasuk pipa-pipa, tangki septic, dan perangkat sanitasi lainnya dalam proses PAMSIMAS. Proyek PAMSIMAS bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih baik terhadap air bersih dan sanitasi di tingkat masyarakat, terutama di daerah yang belum memiliki infrastruktur air minum dan sanitasi yang memadai. Yang keempat, uji coba dan pengujian. Pengujian kualitas air, yaitu proses pengambilan dan analisis sampel air untuk menilai kondisi dan karakteristik fisika, kimia, dan biologisnya. Uji teknis pompa dan perangkat elektronik merupakan serangkaian kegiatan evaluasi dan pengujian untuk memastikan bahwa pompa air dan perangkat elektronik yang digunakan dalam sistem distribusi air atau proyek lainnya berfungsi sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Pengujian sistem sanitasi merujuk pada serangkaian kegiatan evaluasi dan pengujian untuk memastikan bahwa sistem sanitasi termasuk instalasi sanitasi dan pengelolaan limbah beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang terakhir ada finishing. Yang pertama plester dinding adalah lapisan tipis yang diterapkan pada permukaan dinding untuk meningkatkan kekuatan, tampilan estetika, dan keawetan dinding. Kemudian ada pengacian dinding, yaitu proses aplikasi lapisan aci pada permukaan dinding untuk memberikan tampilan yang lebih halus dan rata. Selanjutnya, pengecatan adalah proses aplikasi cat pada permukaan suatu objek seperti dinding, plafon, atau benda lainnya dengan tujuan memberikan tampilan yang lebih baik, memberikan perlindungan, dan memberikan lapisan penyelesai. Selanjutnya ada critical path method atau jalur terpanjang. Jalur kritis pada proyek ini adalah BCDE-FGHI, yaitu selama 14 minggu. Next. Berikut adalah data tabel critical path method. Next. Analisis yang pertama, pada proyek pembangunan PAMSIMAS di Desa Trengguli terdapat 10 aktivitas proyek yang meliputi 1. Persiapan pelaksanaan, 2. Pembuatan sumur bor, 3. Pembuatan pondasi dan sakar ayam, 4. Pembuatan tiang, 5. Pelaksanaan pengecoran dak lantai, 6. Pelaksanaan pengecoran dak lantai 4, 7. Pembuatan bak lantai 4, 8. Finishing keseluruhan bangunan, 9. Instalasi pipa dan jet pump, 10. Instalasi listrik. Proyek tersebut membutuhkan sumber daya berupa material, alat, dan manusia. Yang kedua, work breakdown struktur atau WBS. Pada proyek pembangunan PAMSIMAS di Desa Trengguli adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan desain dan perancangan. Yang kedua, pengadaan material dan sumber daya. Yang ketiga, konstruksi infrastruktur. 4. Uji coba dan pengujian. Yang terakhir, finishing. Pada critical path method atau CPM, proyek pembangunan PAMSIMAS di Desa Trengguli adalah sebagai berikut. Yang pertama, ACDE-FGHI dengan total 13 minggu. Yang kedua, ACDE-FGHJ dengan total 10 minggu. Yang ketiga, BCDE-FGHI dengan total 14 minggu.
Yang keempat B, C, D, E, F, G, H, J dengan total 11 minggu. Jadi Apa, Man? jalur kritis Man, pada proyek Pamsimas man. di Desa Trengguli adalah B, C, D, E, F, G, H, I, yaitu selama 14 minggu. Next. Kesimpulan, pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Adanya manajemen proyek yang efektif seperti koordinasi tim yang baik, pemilihan material dan peralatan yang baik, serta perhitungan yang akurat menjadi kunci keberhasilan suatu proyek. Yang kedua, uraian aktivitas pelaksanaan pembangunan Pamsimas di Desa Trengguli adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas dengan kode A dan B ditargetkan selesai 2 minggu, dimulai pada tanggal 8 bulan 5 tahun 2023 sampai dengan tanggal 20 bulan 5 tahun 2023. Sampai dengan aktivitas I dan J yang dilaksanakan setelah aktivitas H selesai dengan durasi 4 minggu yang dimulai pada tanggal 17 bulan 7 tahun 2023 sampai dengan tanggal 12 bulan 8 tahun 2023. Kesimpulan yang terakhir dari grafik CPM, proyek pembangunan Pamsimas di Desa Trengguli didapatkan jalur kritis, yaitu pada jalur B, C, D, E, F, G, H, I dengan jumlah total selama 14 minggu. Jobdesk anggota kelompok kami yang pertama Amelia Eka Putri berperan sebagai pengumpul data, pembuat profil proyek. Yang kedua, Zaki Anggana Fuadi sebagai pengumpul data, pembuat gancar, membuat AON, membuat WBS, penjelasan WBS. Yang ketiga, Ahmad Sakif Wibowo sebagai pengumpulan data, membuat gancar, AOA, membuat kesimpulan dan analisis. Yang keempat, Ana Asmaul Ilham sebagai pengumpul data, menghitung CPM, menentukan aktivitas pembangunan. Yang kelima, M. Firmansyah sebagai pengumpul data, menggambar CPM, menentukan aktivitas pembangunan. Man, keyword Wisman. Man. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam kami berbicara, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.